Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab pertama kematian di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah risiko penyakit jantung ini sama di setiap provinsinya dan kelompok masyarakat? Dari data Survei Kesehatan Indonesia 2023, jawabannya tidak. Jika kita lihat peta tematik berikut, kita bisa lihat bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia kebanyakan terjadi di kota-kota besar. Dan ada hal yang menarik, ada titik hitam di sini. Ternyata Provinsi Yogyakarta menempati nomor satu urutan penyakit jantung di Indonesia. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat pada diagram batang berikut. Kita masih terdapat 11 provinsi dengan kejadian jantung yang berada di atas angka nasional. Dan ada hal yang menarik, kita bisa lihat ada satu Papua Tengah, ternyata berada di urutan kedua setelah Yogyakarta. Pemerintah Papua menyampaikan bahwa hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Papua Tengah yang cukup menantang sehingga mempersulit akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, khususnya spesialis jantung, apalagi di daerah terpencil. Sehingga diagnosis yang terlambat membuat banyak penyakit jantung ini baru terdeteksi setelah berada pada kondisi yang parah atau kronis sehingga tercatat cukup tinggi prevalensinya pada data SKI 2023. Risiko penyakit jantung meningkat drastis mulai dari usia yang produktif. Mulai dari usia 35 tahun ke atas meningkat tajam. Puncaknya ada pada kelompok usia 55 sampai 65 tahun dan tetap tinggi di usia 75 tahun. Jika kita masih berpikir screening itu hanya untuk orang tua, itu jelas keliru. Data menunjukkan bahwa intervensi harus dilakukan sesegera mungkin, terutama pada kelompok produktif, tidak hanya dari kelompok lansia saja. Data juga menunjukkan bahwa ternyata penyakit jantung ini banyak terjadi pada wanita atau perempuan. Dan dari sisi tempat tinggal, penyakit jantung lebih banyak terjadi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Ini cukup menarik karena seringkali kita menganggap laki-laki lebih rentan terkena penyakit jantung. Namun realitanya kombinasi urban lifestyle, stres, dan aktivitas fisik yang rendah justru meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung pada kelompok wanita. Berdasarkan kelompok pekerjaan, prevalensi penyakit jantung tertinggi ini ada pada kelompok PNS, TNI Polri, dan pegawai BUMN, disusul oleh wira swasta. Nah, hal yang sebaliknya terlihat dari sisi petani, nelayan, buruh tani justru paling rendah prevalensinya. Ini bukan cuma kebetulan, pekerjaan dengan banyak duduk, tekanan yang tinggi, minim aktivitas fisik, bisa meningkatkan risiko kardiovaskular. Sedangkan pekerjaan fisik yang menuntut aktivitas fisik yang cukup tinggi justru berikan efek protektif di penyakit jantung. Jika kita perhatikan, pola besarnya jelas semakin modern gaya hidup, semakin meningkat pula risiko penyakit jantung. Ini bukan cuma soal medis, tapi soal perilaku dan sistem atau perilaku kesehatan pada masyarakat. Jika intervensi hanya berfokus pada medis atau pada pengobatan tanpa mengubah pola perilaku, gaya hidup, dan lingkungan, angka ini tidak akan menurun, bahkan akan terus meningkat. Maka dari itu perlu dilakukan pencegahan terkait terjadinya penyakit jantung dimulai dari perubahan gaya hidup, yaitu gaya hidup yang sehat.